Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Naam. Kaifa halukunna ayuha talabah? Naam. Awalan la nansa an nashkurallah azza wa jalla. أن نشكر الله عز وجل على هذه النعم الكثيرة والمتنوعة النعم الكثيرة والمتنوعة وبفضله نستطيع أن نجتمع ونواصل نجتمع ونواصل درسنا في مادة الحديث. Baik. Yang pertama-tama tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya atas nikmatnya ya yang banyak dan karunia-Nya yang luas, yang besar ya. Sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa diberi kekuatan ya, kesehatan untuk melanjutkan materi kita yaitu al-hadis. Nah, al-hadis. Nah, waqafna fi usbu' al-madi. Nah, usbu' al-madi wujud adars. Ya, kita pembahasan terakhir berhenti pada hadis tentang apa kemarin? Ya, hadis tentang ya semangat Rasulullah ya. Semangat Rasulullah dalam memberikan hidayah terhadap umatnya ya. Semangat Rasulullah dalam berdakwah. Nah. Ya, jadi ada dua hadis pada pertemuan yang lalu itu ada dua hadis ya. Ya, dua-duanya menerangkan tentang apa gambaran ya, permisalan Rasulullah dengan umatnya ya. Ya. Jadi ada dua hadis dari Abu Musa dan dari Abu Hurairah. Yang pertama adalah perumpamaan Rasulullah dengan hidayah. Kemudian yang kedua perumpamaan Rasulullah dengan manusia ya secara umum. Ya, di situ Nabi mengumpamakan dirinya sebagai orang yang memberi peringatan ya. Ya. Kemudian yang kedua Rasulullah mengumpamakan dirinya sebagai orang yang menyelamatkan ya seseorang ketika dia ya berusaha, maksudnya ketika dia tidak sengaja masuk ke dalam api gitu ya. Baik. Ya. Jadi sebelum kita berbicara tentang makna hadis ya. Ya kemarin maknanya secara umum telah Mu'alim jelaskan artinya ya, akan tetapi ada beberapa hal yang harus kita ambil ya pelajaran dari hadis tersebut ya. Sebelum kita bahas tentang pelajaran apa saja yang kita bisa petik dari hadis tersebut, kita ketahui dulu biografi para perawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadisnya ya. Jadi biar kita tahu sahabat yang meriwayatkan itu dia seperti apa ya. Yang pertama adalah Abu Musa al-Asy'ari ya. Dia adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Da'allahu Rasul. Rasulullah pernah mendoakan beliau ya. Yaitu dengan Allahumma gfirli Abdillah bin Qais dan bahu. Wa adakhalahu yaumal qiyamah mudakhalan karima. Ya. Wahai Allah, ampunilah ya. Ya, ampunilah dosa Abdullah bin Qais ini, maksudnya Abu Musa ini. Wa adkhilhu yaumal qiyamah, dan masukkanlah pada hari kiamat dengan ya yaitu dengan tempat masuk yang mulia, maksudnya surga ya. Ya ghaza wa jahada ma'an nabi. Beliau berperang dan berjihad bersama Nabi ya.
Kemudian dan menyaksikan Futuhus Syam, dan menyaksikan Fathus Syam. Nah, dan pada zaman Umar, ya, pada zaman Khalifah Umar, beliau menjadi gubernur Basrah. Beliau menjadi, ya, kepala daerah, yaitu Basrah. Nah, dan dialah yang membuka dua kota, yaitu Al-Ahwaz dan Asbahan, ya. Jadi membebaskan, mengislamkan dua kota ini. Dan dia sangat bagus bacaannya, ya. Bacaan Al-Qur'annya sangat indah, sampai-sampai Rasulullah bersabda, "U'tiya mizmaran min mazamiri ali Dawud." Sungguh Abu Musa ini telah diberi salah satu seruling dari seruling Nabi, ya, keluarga Dawud, ya. Maksudnya saking indahnya bacaannya itu, ya. Nah, kemudian Abu Hurairah. Kemudian perawi yang kedua, Abu Hurairah, ya. Sama dia adalah salah seorang sahabat yang mulia, ya, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi, ya. Diberi kunyah Abu Hurairah karena sering membawa kucing, ya. Karena beliau suka kucing, ya. Aslama sanah sab'a minal hijrah. Ya, masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, ya. Setelah wa yu'addu Abu Hurairah hafizul ummah, ya. Dan Abu Hurairah ini dianggap sebagai orang yang menjaga umatnya. Ya. Kemudian beliau pernah, ya, bertanya kepada Nabi, ya. Ya, maksudnya curhat, pernah berbicara terhadap Nabi, "Ya Rasulullah, inni la asma'u minka hadisan katsiran ansahu." Wahai Rasulullah, sungguhnya aku banyak mendengar hadis darimu, tapi saya juga sering lupa, ya. Jadi dia sering banyak mendengar, tapi juga sering lupa, ya. Maka Rasulullah bersabda, "Absid rida'aka." Fabatastuhu summa qala dummuhu ila sodrika, ya. Ya, setelah Abu Hurairah berkata seperti itu, maka Rasulullah bersabda, bentangkanlah, ya, selendangmu. Ya, mungkin dia saat itu lagi mengenakan kayak apa, ya, shawl gitu, selendang. Maka Rasulullah memerintahkan beliau untuk membentangkan selendangnya, ya, di beber gitulah. Summa qala dummuhu ila sodrika. Kemudian sekarang gulung dan apa, letakkanlah di dadamu, ya. Fadamamtuhu fama ansaitu hadisan ba'd, ya. Setelah seperti itu, setelah saya menuruti Rasulullah seperti itu, ya, saya bentangkan, kemudian saya letakkan di dada, ya. Setelah itu saya tidak pernah lupa tentang hadis beliau, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa aktsaru sahabah hadisan, dan dia adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadisnya. Ya, hadisnya mencapai 5.373 hadis. Hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah mencapai 5.374 hadis. Nah, ya itu, ya, keutamaan dari Abu Hurairah. Nah, ini mufradatnya, ya. Ini maknanya dari hadisnya, ya. An-Nazir Al-Uryan, ya. An-Nazir Al-Uryan itu, ya, memberi peringatan yang telanjang, ya. Ya, ini apa, istilah saja, ya. Ini perumpamaan saja, ya. Ya. Jadi dulu itu ada istilahnya, ada apa, ya? Ada istilah bahwasanya kalau orang itu perkataannya ingin didengar, kalau ada seseorang yang ketika dia menyampaikan suatu kabar
dari jauh misalkan itu agar bisa didengar, agar terlihat dia serius menyampaikan peringatan itu, dia harus melepaskan beberapa pakaiannya ya, untuk menunjukkan keseriusan gitu ya. Jadi itu hanya sebagai istilah saja. Ya, al-uriyan itu artinya telanjang ya. Maksudnya telanjang di sini bukan telanjang bulat ya. Ada beberapa pakaian yang harus dia lepas agar orang itu percaya dia ini ingin menyampaikan suatu ancaman gitu ya. Fanaja anjau wa beta'adu anil khatar. Ya, menjauhlah dan selamatkanlah diri kalian dari bahaya. Saru min awwalilail fa'adlaju saru min awwalilail. Mereka pergi dari sejak dini hari ya, maksudnya gitu. Sejak awal malam, sejak permulaan malam mereka sudah pergi. Maksudnya untuk menunjukkan bersegera untuk meninggalkan tempatnya. Kemudian wajah tahahum ghalabahum wa qadu alaihim, mengalahkan mereka ya. Istauqada asy'ala, menyalakan ya. Istauqada itu menyalakan, fayaqtahimna fiha, ya jatuh, maksudnya terjerumus ya ke dalamnya. Bihujazikum, nam al-hujaz jam'u hujaz wahiyya ma'qidul izar. Ya ujung pakaian ya. Ujung sarung ya, atau ujung pakaian. Baik. Sekarang kita bacakan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ya. Dua hadis yang telah kemarin kita bacakan. Yang pertama, qudwatuna Rasulullah kana harisan ala da'watin nas ilal khair wa tahdzirihim minasyarr. Ya. Qudwatuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana harisan ala da'watin nas ilal khair wa tahdzirihim minasyarr. Ya, panutan kita Rasulullah itu adalah orang yang sangat bersemangat ya, berambisi di dalam mendakwah, di dalam berdakwah kepada kebaikan dan memperingatkan mereka dari kejahatan ya. Tasdiqur Rasul wa ta'atuhu wal istiqamah ala dinihi wal iqtida' bihi huwa sabilun najat fid dunya wal akhirah. Mempercayai Rasul ya, mempercayai Rasul dan mentaati beliau ya, dan beristiqamah dalam agamanya, dalam agama Islam ya, dan mengikuti beliau, ini adalah jalan keselamatan di dunia dan di akhiratnya. Jadi mempercayai kabar yang dibawa oleh Rasul ya, berupa hidayat ya, taat kepadanya ya, mengikuti, meneladani beliau, itu merupakan jalan keselamatan di dunia dan di akhiratnya. Kemudian yang ketiga, isyanur Rasul alamatus su' wa sababun lil khasarah wan nadam. Bermaksiat terhadap Rasul maksudnya tidak mempercayai ya. Menyelisih Rasul itu adalah tanda-tanda sebab ya, sebab ya kerugian dan penyesalan ya. Sumber kerugian dan penyesalan adalah dengan mengkhianati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nomor 4, liyakun qudwataka nabiyyuka Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam fit da'wah ilal khair bi akhlaqihi wa husni ta'amulihi wa badlihi lin nasihah. Agar engkau menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai qudwah bagimu dalam dakwah ya, dalam dakwah dan akhlak yang baik. Dalam dakwah dan akhlak yang baik. Kemudian qaddoroba mislaini, qaddoroba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislaini fi hadainil hadisaini. Bayyana fihi mahaluhu fi qiyamihi bid-da'wah ila Allah wa halin nas fi istijabah lahu. Ya, Rasulullah telah membuat dua permisalan di dalam hadis ya, dalam hadis di atas ya.
yang mana menerangkan ya keadaan beliau dengan dakwah. Ya, hadis pertama menerangkan apa? Permisalan beliau dengan dakwah. Ya. Kemudian hadis yang kedua, beliau memberikan permisalan dengan manusia ya. Ya. Dalam hadis yang pertama, innahu kahali rajulin ja'a qaumahu yuhadziruhum qudumu jaizin ghazin lahum. Fangqasama qaumuhu ila firqain. Hadis yang pertama, beliau ya memisalkan dirinya dengan seorang pemuda yang datang dari suatu tempat, kemudian dia memperingatkan kaumnya ya bahwasanya di belakang itu ada pasukan yang akan menyerang mereka gitu ya. Jadi permisalan yang pertama, beliau itu seolah-olah datang sebagaimana seorang datang ya dari suatu tempat, datang ke kampungnya, ya memperingatkan kaum-kaumnya bahwasanya di belakang itu ada pasukan yang akan menyerang kita ya, mengalahkan kita gitu ya. Maka kaumnya ini terpecah menjadi dua golongan ya. Golongan yang percaya dan taat ya, sehingga mereka pergi dari awal malam ya. Setelah mereka dapat kabar, mereka percaya, mereka cepat-cepat meninggalkan kota tersebut biar nanti selamat ya. Ya, sehingga ketika pasukan itu datang, di mereka selamat karena ya kosong karena apa? Mereka sudah pergi dari situ. Adapun kelompok yang kedua ya, mereka tidak percaya ya, mendustakan dan menganggap remeh. Ah, apaan? Paling-paling cuma berapa orang, mungkin seperti itu ya. Sehingga ketika pasukan yang ingin menyerang mereka itu datang, mereka tidak bisa kabur sudah. Ya, karena mereka lemah dalam keadaan lemah ya. Sedangkan orang yang menyerang itu banyak, misalkan senjatanya lengkap sehingga ya binasa semua, diserang semua. Nah, kemudian permisalan yang kedua adalah ya fisani innahu kahali rajulin aw qada naron faja'atul firash taqtahimun nar wa taqa'u fiha wa hadha rajul yas'al ibadil firash minal wuqu' finnar. Ya. Kemudian hadis yang kedua ini ya ini perumpamaan Rasulullah dengan manusia ya. Jadi ya, ada seorang manusia, ini misalkan manusianya ya. Ada seorang manusia, dia menyalakan api ya. Sehingga dengan api itu, karena api itu menyala, mengundang beberapa binatang, hewan, belalang ya, serangga untuk mendatangi api tersebut. Nah, ya, semakin banyak hewan yang datang, otomatis banyak hewan yang terbakar di situ. Nah, dan seorang ini dan manusia yang menyalakan api ini ya berusaha untuk menjauhkan hewan-hewan tersebut biar tidak semakin banyak yang terbakar. Nah, wa hakadzar rasul wajadan nas fil kufr wal ma'siyah fada'ahum ila tauhid wa ta'ah talaban li janjatihim min azabil akhirah. Ya, maka Rasulullah melihat hal-hal yang seperti itu ya, melihat seorang tersebut, beliau ingin menjauhkan orang tersebut dari api ya. Ya, api itu diumpamakan sebagai maksiat. Nah, kufur dan maksiat itu adalah api ya. Ya, Rasulullah ingin menyelamatkan pemuda tersebut dari api, ya api kufur dan maksiat tersebut dengan memegangi ujung bajunya biar dia tidak terjatuh terlalu dalam ya. Tapi ya itu tadi, ada manusia-manusia yang sulit ya diajak mau diselamatkan itu sulit ya karena memang nafsunya sudah terlalu terlalu menuruti hawa nafsu ya, sehingga sulit untuk diselamatkan dari maksiat. Nah, mungkin itu saja yang bisa Mu'alim sampaikan ya. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.
Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.